Perencanaan pelaksanaan proyek bisnis. Tahap perencanaan ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan. Pada tahap ini, diidentifikasikan berbagai kegiatan yang perlu dilakukan, lama waktu masing-masing kegiatan dan biayanya. Langkah pertama merancang pelaksanaan proyek bisnis ialah membaginya ke dalam berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan perlu diidentifikasikan dan hubungan antar kegiatan tersebut harus jelas. Biasanya, pembagian tersebut menuruti standar dan logika tertentu. Berdasarkan pembagian ini, dapat dilakukan alokasi sumber daya dan waktu. Dengan demikian, dapat memberi proyek bisnis mengetahui secara garis besar kegiatan apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan proyek bisnis tersebut, serta berapa dana dan waktu yang akan diperlukan untuk menyelesaikan proyek bisnis tersebut. Langkah kedua dalam merencanakan pelaksanaan proyek bisnis, yaitu sampai proyek bisnis itu bisa melakukan produksi komersial, ialah menentukan schedule atau jadwal kegiatan dalam proyek bisnis. Semua kegiatan beserta jangka waktu masing-masing kegiatan tersebut akan disusun dalam suatu rencana yang menyeluruh, dengan mengingat spesifikasi teknisnya, sehingga bisa diperkirakan proyek bisnis tersebut akan selesai dan siap beroperasi secara komersial. Dalam hal ini, biasanya dipergunakan bantuan teknis atau cara seperti Bagan-Gantt, atau diperluas dengan menggunakan analisa jaringan. Tujuan utama penggunaan teknik-teknik tersebut adalah untuk membantu pihak perencanaan agar lebih mudah memperkirakan kapan suatu proyek bisnis akan selesai. Kalau harus dipercepat, kegiatan-kegiatan mana yang perlu dipercepat, berapa tambahan biayanya, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dalam perencanaan itu perlu diatur tentang apa yang perlu dilakukan dalam penyelesaian proyek bisnis, bagaimana melakukannya, siapa yang akan melakukan, dan kapan harus melakukan. Fasilitas-fasilitas apa yang perlu dipersediakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan tersebut agar tepat pada waktunya. Pengawasan yang diperlukan termasuk peninjauan secara periodik. Bagan-Gantt. Bagan ini dipergunakan untuk mengatasi permasalahan pengawasan produksi. Bagan ini yang kemudian menjadi titik tolak dipergunakannya teknik analisa jaringan. Gantt disebut juga sebagai Gantt-Milestone-Chart. Peta ini pada dasarnya merupakan suatu peta yang menggambarkan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Tetapi, yang lebih penting lagi adalah Bagan itu juga menunjukkan saling berhubungan yang terdapat antara semua tahap-tahap tingkat pekerjaan. Dengan kata lain, secara sederhana, peta ini menunjukkan koordinasi yang dibutuhkan antara berbagai tingkatan dari suatu proyek bisnis. Contoh Bagan-Gantt. Sumbu datar dari bagan ini adalah skala waktu. Dengan demikian, maka pembaca dengan mudah mengetahui berapa lama suatu pekerjaan atau kegiatan akan bisa selesai. Segi 4 dalam bagan tersebut menunjukkan kegiatan yang harus dilakukan. Lama kegiatan itu ditunjukkan dari panjang segi 4 tersebut. Lingkaran pada bagan tersebut menunjukkan keadaan dari tingkat tertentu, dari keseluruhan pekerjaan. Ketiga segi 4 dalam bagan tersebut menunjukkan keseluruhan proyek bisnis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Singkatan dari Program Evaluation and Review Technique. PERT merupakan suatu cara untuk merencanakan penyelesaian pekerjaan, memperkirakan waktu yang diperlukan, dan penyelesaian pekerjaan. Dengan kata lain, PERT membantu kita dalam menschedulkan atau menjadwalkan penyelesaian pekerjaan. Secara formal, PERT sering didefinisikan sebagai suatu metode untuk menjadwalkan atau menganggarkan sumber-sumber daya untuk menyesuaikan pekerjaan pada jadwal yang sudah ditentukan dengan jumlah biaya yang telah ditentukan. Selanjutnya ada manfaat PERT. PERT menolong kita dalam hal yang pertama, yaitu perencanaan suatu proyek bisnis yang kompleks. Artinya, untuk mengetahui
mengetahui ketergantungan hubungan tiap pekerjaan yang satu dengan pekerjaan lainnya. Yang kedua, ada penjadwalan pekerjaan sedemikian rupa dalam urutan waktu yang praktis dan efisien. Artinya untuk mengetahui implikasi kegiatan yang satu dengan yang lainnya sudah sejauh mana berjalannya. Selanjutnya, manfaat VERT menolong kita dalam hal yang pertama, perencanaan suatu proyek bisnis yang kompleks. Artinya untuk mengetahui ketergantungan hubungan tiap pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lainnya dalam proyek tersebut. Yang kedua, penjadwalan pekerjaan sedemikian rupa dalam urutan yang praktis dan efisien. Artinya untuk mengagendakan kegiatan satu dengan waktu-waktu tertentu. Terus yang ketiga, mengadakan pembagian tenaga kerja, pekerjaan dan sumber dana yang tersedia. Artinya untuk menyesuaikan dana dan waktu sesuai dengan kegiatan yang telah ditentukan. Yang keempat, penjadwalan ulang untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada saat kegiatan proyek berlangsung. Yang kelima, menentukan trade-off atau kemungkinan pertukaran antara waktu dan biaya. Yang keenam, menentukan kemungkinan untuk menyelesaikan suatu proyek bisnis, misalnya dalam kegiatan-kegiatan tertentu, contohnya dalam pembangunan rumah. Nah, dalam pembangunan rumah itu ada pembangunan fondasi dan juga ada pembangunan dinding. Nah, kita juga harus menentukan seberapa lama waktu untuk membangun fondasi dan seberapa lama waktu untuk membangun dinding tersebut. Selanjutnya ada data yang diperlukan. Ada 3 tipe data yang diperlukan untuk mengadakan analisis jaringan kerja dalam suatu proyek bisnis. Yang pertama, taksiran mengenai waktu yang diperlukan untuk setiap pekerjaan. Contohnya, pada saat pembangunan rumah, hal atau langkah pertama yang harus kita lakukan itu melakukan pendirian fondasi. Nah, melakukan pendirian fondasi itu bisa dilakukan dengan 2 cara, dengan pekerjaan normal ataupun dengan pekerjaan dipercepat. Tentunya, jika kita memilih pekerjaan dipercepat, hal tersebut akan memakan biaya yang cukup besar. Selanjutnya ada urutan pekerjaan. Nah, setelah melakukan pendirian fondasi, tentunya langkah selanjutnya juga kita harus menentukan pendirian dinding ataupun pendirian tiang sampai dengan ke tahap selanjutnya. Terus yang ketiga ada biaya untuk mempercepat suatu kegiatan. Di sini dalam artian biaya yang digunakan untuk melakukan kegiatan percepatan itu akan memakan banyak biaya karena dalam hal itu membutuhkan banyak tenaga kerja. Selanjutnya ada aturan-aturan dalam membuat diagram. Di sini ada 2 konsep, yang pertama ada event, yang kedua ada aktivitas. Nah, event di sini merupakan keadaan di mana terjadinya pada saat pekerjaan tersebut telah dilakukan. Yang kedua ada aktivitas. Aktivitas di sini pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kejadian tertentu. Nah, aktivitas di sini terbagi menjadi 2. Ada aktivitas dependen dan ada aktivitas independen. Aktivitas dependen ini saling tergantung antara kegiatan satu dengan kegiatan lainnya, sedangkan aktivitas independen ini aktivitas yang tidak saling tergantung antara kegiatan satu dengan kegiatan lainnya. Selanjutnya ada menaksir waktu. Menaksir waktu ini yaitu memperkirakan seberapa cepat jarak waktu kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya. Ada jalur kritis. Jalur kritis ini merupakan jalur alternatif untuk mendapatkan waktu tercepat yang diharapkan dalam kegiatan pembangunan proyek tersebut. Ada penyesuaian dan penyusunan kembali jaringan. VERT ini bisa membantu mengidentifikasi kegiatan mana saja yang perlu diubah agar pekerjaan bisa selesai dengan tepat waktu. Misalnya dengan mempercepat salah satu tahap atau langkah pada kegiatan tertentu. Ada 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama dengan pertukaran pemberdaya yang dipergunakan. Yang kedua melonggarkan spesifikasi teknis. Yang ketiga mengubah susunan aktivitas. Saya Enarit Naryanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPM atau Critical Path Method. Critical Path Method merupakan alat berbasis matematika yang membuat jadwal kelompok aktivitas-aktivitas proyek dan menentukan jalur kritis dari aktivitas-aktivitas tertentu. Ada pula perbedaan antara CPM dan VERT adalah bahwa CPM menggunakan satu jenis waktu untuk perkiraan waktu penyelesaian setiap kegiatan, sedangkan VERT menggunakan 3 jenis waktu. Yang pertama, perkiraan waktu optimis, yang kedua, waktu paling mungkin, dan yang ketiga, waktu paling pesimis. CPM digunakan jika waktu diketahui dengan pasti, di mana tingkat deviasi realisasi penyelesaian dibanding rencana relatif minim atau bahkan dapat diabaikan. Yang selanjutnya ada pula perbedaan utama metode jalur kritis dari CPM ini dengan VERT. CPM lebih menekankan kepada jalur biaya perencanaan dan VERT lebih menekankan pada faktor waktu. Apabila waktu pengerjaan bisa ditaksir dengan cukup akurat dan apabila biaya bisa diperkirakan sebelumnya akan lebih cukup tepat, maka CPM akan lebih baik daripada VERT.
Sebaliknya, apabila ada ketidakpuasan yang cukup besar dalam menaksir waktu, maka part lebih baik digunakan daripada CPM. Yang pertama ada penaksiran waktu dalam CPM. Di bawah sistem CPM, dua taksiran waktu dan biaya digunakan untuk setiap aktivitas dalam jaringan. Taksiran tersebut adalah taksiran normal dan taksiran cepat. Taksiran normal adalah seperti taksiran waktu yang paling mungkin dalam PERT. Biaya normal adalah biaya yang ditanggung kalau kita menyelesaikan proyek bisnis dengan waktu yang normal. Taksiran waktu yang dipercepat adalah waktu yang diperlukan apabila tidak ada biaya yang dipertimbangkan dalam mengurangi waktu penyelesaian proyek bisnis. Biaya yang dipercepat adalah biaya yang ditanggung jika kita menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktu yang dipercepat. Yang kedua, ada mempercepat suatu proyek bisnis. Apabila proyek bisnis ini akan selesai dalam waktu yang sangat tepat, maka proyek bisnis juga pasti akan berjalan dengan cepat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi membahas tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, di sini perlu mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan yang diperlukan untuk suatu usaha. Tentu saja ada bermacam-macam jenis pekerjaan yang mungkin diperlukan dalam usaha tersebut. Ada berbagai macam cara mengklasifikasikan pekerjaan seperti ada yang membaginya menurut tipe pekerjaan manajerial dan operasional. Kemudian ada pula membaginya berdasarkan fungsi. Dan yang terakhir, ada pekerjaan yang sama jenisnya, tetapi ada pula pekerjaan-pekerjaan yang khusus sifatnya. Meskipun tidak ada standar bentuk deskripsi jabatan, tapi pada umumnya penyusunan deskripsi jabatan ini untuk tugas-tugas yang harus dilaksanakan, seperti misalnya membuat rencana penyelesaian pekerjaan dengan menyusun Gantt chart, dan kemudian menaksir biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, menaksir kebutuhan man-hours untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan sebagainya. Dalam setiap usaha selalu ada pekerjaan-pekerjaan yang sama jenisnya, tapi ada pula pekerjaan-pekerjaan yang khusus sifatnya. Contohnya seperti dalam perusahaan tekstil dan perusahaan sepatu. Ada pekerjaan-pekerjaan seperti juru TIK, kasir, sekretaris, tenaga penjual, tenaga keuangan, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, ada pula jenis-jenis pekerjaan yang menurut sifatnya, seperti pembuat pola sepatu, jahit sepatu, dan yang lain sebagainya. Dalam deskripsi jabatan yang dibuat sering disusun sebagai berikut. Yang pertama, ada identifikasi jabatan. Kemudian yang kedua, ada ringkasan jabatan. Yang ketiga, ada tugas yang dilaksanakan. Yang keempat, ada pengawasan yang diberikan dan diterima. Yang kelima, hubungan dengan jabatan-jabatan lain. Yang keenam, bahan-bahan, alat-alat, dan mesin-mesin yang dipergunakan. Kemudian yang ketujuh, kondisi kerja. Yang kedelapan, penjelasan istilah-istilah yang tidak lazim. Dan terakhir yang kesembilan, komentar tambahan untuk melengkapi penjelasan di atas. Penyusunan jenis-jenis pekerjaan ini tentu saja tidak untuk semua jenis pekerjaan. Nah, untuk yang pertama kali cukup hanya disusun jenis-jenis pekerjaan kuncinya saja. Karena penyusunan ini yang merupakan salah satu aspek evaluasi untuk manajemen nanti dan merupakan tugas yang cukup sulit karena tidak tersedianya berbagai model kualitatif untuk membantu menyusunnya. Karena itu, pengalaman sangat diperlukan untuk penyusunan ini. Selanjutnya ada persyaratan yang diperlukan untuk memangku jabatan kunci. Menentukan persyaratan sangat diperlukan karena agar para karyawan bisa memangku pekerjaan tersebut dengan baik. Persyaratan-persyaratan ini mungkin menyangkut tentang pendidikan formal, kecerdasan minimal, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian ada prasyarat fisik, status perkawinan, jenis kelamin, usia, dan kewarganegaraan. Nah, kadang-kadang suatu pekerjaan mensyaratkan kondisi tertentu, seperti tidak buta warna, tidak memakai kacamata, tinggi minimal tertentu, kemudian hanya
untuk karyawan pria. Ada juga syarat yang belum berkeluarga dan lain sebagainya. Dan persyaratan ini bukan dimaksudkan untuk mendiskriminasi, tetapi memang sifat beberapa pekerjaan yang mengharuskan seperti itu. Sebagai misal analisis laboratorium yang kerjanya berhubungan dengan berbagai macam jenis bahan kimia. Jelas sangat tidak akan menguntungkan jika yang bersangkutan itu buta warna misalnya. Nah, contoh selanjutnya yaitu beberapa perusahaan mensyaratkan hanya pelamar pria yang diterima untuk pekerjaan atau jabatan supervisor. Karena alasannya adalah mereka harus banyak melakukan perjalanan dan ini dianggap kurang menguntungkan jika dilakukan oleh wanita. Karena begini, bagaimana jika terjadi suatu kerusakan pada kendaraan yang dipakai pada saat di tengah-tengah jalan dan jauh dari tempat penduduk? Jadi itu alasan mengapa hanya pelamar pria yang diterima, sedangkan perempuan itu tidak. Tapi ini tidak semua perusahaan yang mensyaratkan prasyarat ini. Ada juga yang memperbolehkan seorang wanita agar dapat bekerja, tapi sesuai dengan bidangnya. Nah, beberapa perusahaan sudah menggunakan prasyarat yang lebih real. Sebagai contoh, menentukan prasyarat pendidikan ekuivalen dengan sarjana. Itu seseorang yang bukan sarjana atau tidak kuliah bisa memangku jabatan tersebut, asal mempunyai kemampuan seperti seorang sarjana. Maksudnya seperti mempunyai pengetahuan lebih dan berwawasan luas. Ini dimaksudkan untuk menghindari tertutupnya kesempatan bagi seseorang hanya tidak pendidikan formal yang tinggi, dan kadang-kadang kemampuan seseorang pada bidang tertentu tidak tergantung pada pendidikan formalnya. Meskipun dengan cara ini, tetapi tetap berhati-hati dalam menilai kemampuan seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Widya dengan FPM 1750290. Di sini saya akan menjelaskan materi struktur organisasi yang akan dipergunakan. Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan-hubungan antar komponen bagian dan posisi-posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menggambarkan peran formal, prosedur, mekanisme pengawasan, kewenangan, dan proses pengumpulan kebijakan. Kemudian tujuan dari disusunnya struktur organisasi adalah agar pekerjaan dapat sesuai dengan lebih baik dibandingkan tanpa adanya pembagian tugas kerja. Kemudian prosedur yang harus kita perhatikan ketika menyusun struktur organisasi. Pertama adalah memperinci semua pekerjaan yang harus dilakukan. Kemudian membagikan semua beban kerja ke dalam bagian aktivitas yang secara logis dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Kemudian yang ketiga ialah menyusun mekanisme untuk mengkoordinir pekerjaan dari para anggota organisasi ke dalam satuan yang harmonis dan terpadu. Nah, tugas dari para manajemen nantinya ialah memperkenankan masing-masing anggota organisasi untuk tetap responsif dengan tujuan mereka, sementara pada waktu yang sama mengkoordinir elemen-elemen yang berbeda ke dalam satuan yang efisien dan produktif. Kemudian salah satu cara untuk mencapai ini ialah dengan menentukan struktur formal dari organisasi. Struktur formal organisasi tersebut menunjukkan bagian-bagian dan anggota dalam organisasi tersebut, kedudukan dalam hubungan mereka satu sama lain. Struktur ini biasanya dicantumkan dalam bagan organisasi atau organization chart. Nah, 5 aspek dalam struktur organisasi. Yang pertama adalah pembagian kerja, kemudian yang kedua manajer dan bawahannya, kemudian yang ketiga adalah tipe pekerjaan yang dilakukan, keempat pengelompokan bagian-bagian pekerjaan, yang terakhir adalah tipe manajemen. Kemudian manfaat dari adanya struktur organisasi ialah mempermudah anggota organisasi melihat bagaimana organisasi tersebut disusun. Kemudian di samping itu manajer dan bawahannya tahu tugas-tugas mereka secara jelas. Nah, di samping itu jika ada suatu permasalahan yang ingin dipecahkan, kita dapat mengetahuinya dari mana kita mencari orang yang bisa memecahkan persoalan tersebut.
dengan melihat struktur organisasi dari perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, sementara kerugian atau kelemahan dari adanya struktur organisasi tersebut ialah bahwa dalam bagian organisasi tersebut terlalu banyak hal-hal yang terlewatkan, sebagaimana misalnya tidak nampak dalam bagian tersebut seberapa jauh tanggung jawab dan tugas seseorang dalam masing-masing tingkat organisasi tersebut. Juga hubungan-hubungan informal tidak nampak dalam bagian organisasi tersebut. Berbagai departemen yang ada dalam organisasi secara formal dapat disusun dalam dua cara utama, yaitu berdasarkan fungsi dan berdasarkan divisi. Kemudian berikutnya ialah berbagai macam bentuk struktur organisasi. Yang pertama adalah struktur organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional merupakan struktur organisasi yang mengelompokkan individu pada organisasi berdasarkan pekerjaan yang sama. Struktur demikian cocok diterapkan pada organisasi yang masih kecil dengan sumber daya terbatas dan lini produk yang dihasilkan tidak banyak. Nah, kemudian yang selanjutnya ada struktur organisasi divisional, merupakan struktur organisasi yang mengelompokkan individu pada organisasi berdasarkan jenis produk yang dihasilkan atau dipasarkan. Nah, struktur organisasi ini cocok diterapkan jika organisasi tersebut memproduksi lini produk yang banyak. Akhir ada struktur organisasi matriks. Ini merupakan kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan divisional. Nah, pada struktur organisasi ini, seseorang dalam organisasi tersebut memiliki dua posisi, baik posisi pada fungsi maupun posisi pada produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Struktur organisasi ini cocok digunakan untuk organisasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan struktur organisasi divisional dan fungsional. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Word biasanya digunakan dalam manajemen proyek. Nah, dalam manajemen proyek ini ada dua analisis jaringan kerja. Yang pertama ada FIRST dan yang kedua ada CPM. FIRST biasanya digunakan untuk menghitung jumlah biaya yang perlu dikeluarkan pada suatu proyek. Dan yang kedua, untuk mengetahui berapa lama proyek itu akan dilaksanakan. Perbedaan antara FIRST dan CPM secara garis besar, FIRST untuk menghitung jumlah waktu atau lamanya proyek itu dilaksanakan, sedangkan CPM untuk menghitung seberapa besar biaya yang perlu digunakan atau yang dipakai pada proyek tersebut. Untuk lebih lanjut, saya akan memaparkan contoh penerapan FIRST pada contoh soal di bawah ini. Selanjutnya ada tabel FIRST Program Evaluation and Review Technique. Di sini ada 6 kolom. Yang pertama ada kode, aktivitas, pendahuluan, lanjutan, normal, dan cepat. Kode di sini menunjukkan kode kegiatan. Nah, kegiatannya ini. Terus ada kolom pendahuluan. Kolom pendahuluan ini menunjukkan tentang operasi yang mendahului atau kegiatan yang mendahului. Terus ada lanjutan. Lanjutan ini operasi atau kegiatan yang melanjutkannya. Terus normal. Normal ini artinya ini terbagi menjadi 2 kolom. Sama dengan cepat juga terbagi menjadi 2 kolom. Kolom T itu menjelaskan tentang waktu seperti hari, minggu, dan bulan. Dan kolom dolar ini menjelaskan tentang biaya. Dan ini juga sama, jika dipercepat kolomnya T juga mingguan, dolar juga sama. Contohnya kegiatan A, pendahuluan A, lanjutannya B. Berarti lanjutannya B yaitu pemasangan tiang dan instalasi air. Yang pendahuluannya B, lanjutannya D dan E. D dan E berarti pemasangan dinding dan pemasangan saluran. Begitupun untuk biaya dan untuk waktu pengerjaannya. Contohnya, untuk kegiatan pemasangan pondasi, kegiatan pendahuluan A, pemasangan pondasi, kegiatan lanjutannya B dan C, waktunya dimulai 5 minggu. Jika normal, biayanya menjadi $500. Tetapi jika dipercepat, waktunya hanya 2 minggu, tetapi biayanya naik menjadi $575 karena adanya biaya tenaga tambahan. Selanjutnya yaitu pemindahan tabel ini ke dalam bentuk diagram atau bentuk jaringan. Langkahnya yaitu yang pertama, melihat dari pendahuluan pertama atau operasi pertama yang dilakukan. Contohnya pemasangan pondasi, pendahuluannya A. Tulis dulu di sini A. Selanjutnya, kegiatan lanjutannya B dan C. Berarti kegiatan lanjutannya B dan C yaitu pemasangan tiang dan pemasangan instalasi air. B dan C. Tinggal ditarik garisnya. Selanjutnya yang B yaitu pemasangan tiang. Kegiatan lanjutannya D dan E. Berarti tinggal bikin D dan E. Selanjutnya, kegiatan C. Pemasangan instalasi air. Kegiatan lanjutannya F. Pemasangan listrik. Berarti C ke F. Selanjutnya E, pemasangan saluran. Kegiatan lanjutannya H. F juga pemasangan listrik, kegiatan lanjutannya H. Karena di dalam
bentuk jaringan ini tidak boleh ada yang double simbolnya, jadi E dan F ditarik menuju ke H. Selanjutnya G, pemasangan atap, dan H, pemasangan jendela. Juga sama kegiatan lanjutannya I. Seperti yang E dan F ini, berarti G dan H juga memiliki titik yang sama, yaitu di I. Ini jaringan pertama. Selanjutnya yaitu menentukan step atau langkah selanjutnya, yaitu karena setiap kegiatan ada mulai dan ada selesainya, kita harus menentukan dulu mulai dan selesainya. Untuk diagramnya mengikuti diagram di atas. Ini mulai A, ini selesai A. Ini mulai B, ini selesai B. Ini A, ini B, ini C, D, E, F, G, H, I. Ini untuk pemasangan fondasi. Kegiatan pemasangan fondasi. Angka 1, angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fondasi A, tiang B, air C, dinding D, pemasangan saluran E, pemasangan listrik F, pemasangan atap G, jendela H, dan finishing E. Ini jaringan kedua. Selanjutnya dalam part pada waktu dimulai kapan, selesai kapan. Contohnya pada A, nomor 1, nomor 2. Untuk di atas, kegiatan atas kolom ini artinya early start, artinya paling cepat dimulai kapan. Ini early finish, artinya paling cepat selesai kapan. Ini latest start, artinya paling lambat dimulai kapan. Ini juga sama latest start, latest finish, paling lambat selesai kapan. Jadi ini yang di atas early start, ini early finish. Ini paling cepat dimulai kapan, dan ini paling selesai dimulai kapan. Ini paling lambat dimulai kapan, dan ini paling lambat selesai kapan. Selanjutnya kita akan menghitung waktu dari kegiatan normal. Untuk diagramnya sama saja, menyesuaikan mengikuti diagram yang sebelum-sebelumnya. Ini B, C, D,
G H I B A B C D E F G H I sama dibagi untuk penomorannya sama sesuai mengikuti. Untuk penomorannya sebenarnya bebas, tapi menyesuaikan saja dengan kegiatan. Untuk selanjutnya, kita memasukkan waktu kegiatan ke dalam diagram atau jaringan ini. Kita memasukkan T ini atau kegiatan waktu ini, kan ini mingguan, nah dimasukkan ke dalam diagram ini. Kegiatan A 5 minggu, B 5 minggu, C 4, D 4, E 2, F 4, G 6, H 3, I 3. Untuk perlu bisa mengisi kolom-kolom ini, kita perlu mengingat jika kita bergerak ke kanan, ditambahkan pilih paling besar. Jika kita bergerak ke kiri, dikurangi pilih paling kecil. Kegiatan A mulainya waktu minggu pengerjaannya 5 minggu, berarti di sini kita tulis 5 ditambah 5 10 ditambah 4 14. Ingat, jika kita bergerak ke kanan ditambah pilih paling besar, jika kita bergerak ke kiri dikurangi pilih paling kecil. 14 ditambah 6 20 ditambah 3 23. Ini juga sama 23. Yang C 5 ini ditambah 4 ini 9 ditambah 4 13. Selanjutnya kita akan mengisi ke bagian kiri, berarti yang dipilih yang paling kecil. 20 dikurangi 3 20 dikurangi 6 14, 20 dikurangi 3 17, 14 dikurangi 4 10, 17 dikurangi 4 13, 13, dan selanjutnya 10 dikurangi 5 jadi 5 dikurangi 5, ini sini 0, sini juga 0. Dari keseluruhan diagram ini kita mengetahui adanya perbedaan jalur atau adanya jalur kritis. Jalur kritis itu yaitu jalur yang atas dan bawahnya itu sama, seperti ini juga. Jalur kritis ini tidak ada toleransinya. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena contohnya pada kegiatan B. Pada kegiatan B, early start dan later startnya sama. Artinya, paling cepat dimulai pada minggu ke-5 dan paling lambat dimulai minggu ke-5. Begitu pula pada sistem selesainya. Paling cepat selesai minggu ke-10, paling lambat selesai minggu ke-10. Artinya, antara minggu selesai dan minggu selanjutnya itu tidak ada jaraknya. Beda dengan pada bagian C. Pada bagian C dimulai minggu ke-5, paling cepat selesai minggu ke-9. Paling lambat dimulai minggu ke-5, paling lambat selesai minggu ke-13. Artinya, jarak dari sini ke sini ada waktu 4 minggu. Ada toleransi sekitar 4 minggu ini.
Begitupun dengan waktu paling lambat dimulai dengan waktu paling lambat selesai. Jadi di sini ada toleransinya. Berbeda dengan yang ini. Mau tidak mau, kegiatan itu atau proyek itu harus selesai pada minggu ke-10. Tetapi pada bagian ini, proyek paling cepat selesai minggu ke-9, bisa juga paling lambat selesai pada minggu ke-13. Artinya di sini adanya waktu toleransi. Nah, letak jalur kritisnya itu berada pada A, B, D, G, dan I. Yang ada jalur kritisnya, yang tidak ada waktu toleransinya. A, B, D, G, I. Untuk mengetahui berapa minggu kita dapat menyelesaikan proyeknya, kita bisa menghitung melalui jalur kritisnya, yaitu 5, 5, 4, 6, 3. Yang A 5 ditambah B 5 tambah D 4 ditambah G 6 tambah I 3 dijumlahkan 23 minggu. Pekerjaan selesai apabila menggunakan pekerjaan normal. Tetapi jika kita menggunakan pekerjaan cepat, beda lagi dalam penghitungan diagram atau penghitungan waktunya. Tentunya juga akan berpengaruh terhadap pembiayaan atau dana yang keluar, karena membutuhkan banyak tenaga pekerjanya. Selanjutnya kita akan mencari atau menentukan total biaya normal, yaitu pertama dengan biaya langsung. Biaya langsung ini didapat dari biaya normal ini per kegiatannya. Ini dijumlahkan semuanya. 500 ditambah 250 ditambah 600, 250 tambah 600 tambah 400 tambah 100 tambah 400 tambah 300 tambah 600 tambah 300 sama dengan, setelah dijumlahkan semua, totalnya $1.450. Nah, selanjutnya kita menghitung biaya tak langsung. Biaya tak langsung ini dihitung dari minggu pertama sampai minggu ke-10. Dari sini sampai ke minggu 10. Minggu ke-10-nya itu ini. Berarti terus dikali ini, yang ini 200 dikali 10. 10-nya ini 10 minggu. Nah, minggu yang ini sama dengan 2000. Karena waktu penyelesaian biaya normal yang telah kita hitung tadi itu 23 minggu, berarti biaya tak langsungnya 23 minggu dikurangi 10 dikali, berarti 23 dikurangi 10 13, menggunakan yang ini, dikali 100 sama dengan 13 dikali 100 sama dengan 1.300. Ini dan ini total biaya tidak langsung 3.300. Ini total biaya langsung dijumlahkan, jadi total semuanya 6.750. Ini rincian biaya
normal selama pengerjaan 23 minggu. Selanjutnya kita akan mencari tahu atau menentukan waktu dan biaya optimal. Caranya dengan kolom A, kolom B, kolom C. A, B, C. A, keterangannya itu yaitu jarak waktu normal dikurangi jarak waktu dipercepat. B, yaitu jumlah biaya normal dikurangi jumlah biaya dipercepat. Yang C, yaitu yang B ini jumlah dari biaya ini dibagi dengan jumlah jarak waktu yang ada di A. Pengerjaannya, yang A, jarak waktu normal dikurangi jarak waktu dipercepat. Jarak waktunya normal 5 minggu, kalau dipercepat kitanya 2 minggu, berarti selisihnya yaitu 3, simpan di A. Begitupun selanjutnya sampai akhir. 4 dikurangi 4, 0. 4 dikurangi 4, 0. 2 dikurangi 1, 1. 4 kurangi 3, 1. 6 dikurangi 2, 4. 3 dikurangi 3, 0. 3 kurangi 3, 0. Selanjutnya, untuk mengisi kolom B, kita perlu menghitung jumlah biaya yang di kolom normal dikurangi jumlah biaya yang di kolom dipercepat. 575 dikurangi 500 bisa 75. 550 dikurangi 250, 300. 600 0. 400 0. 150 tinggal 50. 400 800 kurangi 400 400. 500 kurangi 300 200. 300 kurangi 300 600 kurangi 600 0. 300 kurangi 300 0. Selanjutnya, untuk mengisi kolom C, yaitu yang kolom B dibagi dengan kolom A. 75 dibagi 3, 25. 300 dibagi 3, 100. Ini 0 juga. 50. 400 dibagi 400, ini 400. 200 dibagi 4, 50. Ini 0, ini 0. Jadi untuk mengetahui waktu dan biaya optimalnya, tinggal dijumlahkan. 3, 3, 6, 11, 1000, 25, 125, 125, 625. Jadi biaya optimalnya yaitu ini. Nah, kita mengetahui dari pengerjaan tersebut, dari tabel atau langkah-langkah yang dilakukan dalam part, kita mengetahui jaringan kerjanya ini, jaringan kerja. Terus jalur kritisnya ini. Nah, A B D G I
Terus waktu penyelesaiannya 23 minggu. Total biaya normal pengerjaannya segini. Terus ini udah waktu dan biaya optimalnya itu ini. Nah, waktunya ini, jumlah biayanya ini, dan ini biaya optimalnya. Sekian pemaparan materi part dari saya. Selanjutnya untuk materi CPM, untuk lebih jelasnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih.